Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Aktivitas biasa, mau ke kebun dulu cari manggis. Bab 2729 sampai bab 2732. Ketika Ye Chen mulai bersiap menghadapi hari hujan, anggota keluargaan lainnya, termasuk paman kedua, saudara ipar, dan bibi Ye Chen, telah tiba di Wanliu Villa satu demi satu. Sejak keluargaan mulai merekam video harian lelaki tua An Qishan, mereka menemukan bahwa ingatan lelaki tua itu telah berubah segera setelah dia datang ke Jinling dan tinggal di Villa Wanliu. Dulu, ingatan orang tua itu semakin memburuk, dia pasti tidak akan bisa mengingat hal-hal yang terjadi baru-baru ini, atau bahkan hal-hal yang terjadi sebelum tidur. Namun, dalam beberapa hari terakhir sejak dia pindah ke Wanliu Villa, lelaki tua itu dapat mengingat hampir semua yang dia alami secara pribadi dengan sangat jelas. Setelah membandingkannya dengan rekaman video, ternyata lelaki tua itu benar-benar dapat mengingat apa yang terjadi kemarin, 8 atau 9 dari 10. Perubahan ini membuat keluarga An gembira. Selain itu, semua orang tinggal di villa di tengah, dan setelah mereka pindah, mereka semua merasa segar dan nyaman, yang membuat mereka sangat yakin bahwa tempat ini adalah tempat yang nyata, tanah harta karun geomantik. Dalam 2 hari terakhir, keluarga An mulai memperluas cakupan penyelidikan di Jinling. Mereka sangat efisien dan telah merambah ke sistem urusan sipil, sistem bantuan kesejahteraan, dan rekam medis rumah sakit besar. Namun, di arah ini tidak ada informasi terkait Ye Chen yang ditemukan. Keluarga An telah lama berharap bahwa segala sesuatunya tidak akan berjalan terlalu lancar, jadi mereka tidak berkecil hati. Tepat ketika Zhang Ermao mendapat instruksi Ye Chen dan mulai membuat 3 senjata ajaib menjadi tua, para tetua keluarga An mengumpulkan beberapa anak mereka. Li Yalin dipanggil lagi, dan semua orang mengadakan pertemuan bersama. Karena ingatannya tentang beberapa hari terakhir ini sangat lengkap, An Qishan yang cerdik secara bertahap menemukan ritmenya. Setelah menganalisis situasi saat ini, dia untuk sementara menetapkan rencana selanjutnya dalam 2 arah. Salah satunya adalah agar An Kaifeng memimpin orang lain untuk melanjutkan pencarian menyeluruh di Jinling, mencari petunjuk apapun yang mungkin terkait dengan Ye Chen. Yang lainnya adalah meminta An Chongqiu untuk menghubungi Song ingin melihat apakah mereka dapat mengetahuinya melalui sindiran informasi tentang pemilik pil peremajaan. Lagi pula, dalam pandangan keluargaan, pemilik pil peremajaan kemungkinan besar adalah orang yang sama yang menyelamatkan keluargaan di Amerika Serikat hari itu. Jika mereka dapat menemukan dermawan dengan kekuatan magis yang besar, mereka tidak hanya akan memiliki kesempatan untuk membalas kebaikan mereka, tetapi juga mintalah dermawan Anda untuk membantu menemukan keberadaan Ye Chen. Seorang Chongqiu tidak berani menunda dan segera menghubungi orang-orang dari Song Group. Setelah mengumumkan identitasnya, dia mengajukan permintaan untuk mengunjungi Song Wanting. Terakhir kali An Chongqiu datang mengunjungi Song Wanting, nama yang dilaporkannya masih merupakan identitas palsu Huo Yuanzheng. Oleh karena itu, asisten Wanting Song tidak pernah menyangka bahwa Anjia Amerika yang terkenal akan berinisiatif untuk menghubungi Song Group, dan putra tertua Anjia juga ingin mengunjungi Wanting Song secara pribadi. Perasaan ini tidak berbeda dengan perasaan sebuah perusahaan startup yang memiliki 30 atau 40 orang yang tiba-tiba menerima permintaan kunjungan dari Bill Gates. Asisten yang bersemangat itu berlari langsung ke ruang konferensi terlepas dari kenyataan bahwa Wanting Song sedang rapat dengan pemasok, dan dengan bersemangat berkata di telinga Wanting Song, "Tuan Song, Anjia Amerika ingin membuat janji dengan Anda untuk datang ke grup untuk berkunjung secara langsung." Anjia, Song Wanting tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Jika pengusaha lain di Jinling mendengar bahwa keluarga An sedang berkunjung, mereka akan sangat gembira, tetapi tanpa disadari Song Wanting menjadi khawatir.
Dia telah menerima pengingat dari Ye Chen sejak lama dan mengetahui bahwa keluarga An sedang mencari petunjuk tentang Ye Chen di Jinling. Kali ini, keluarga An berinisiatif untuk menemukannya, baik untuk Ye Chen atau pemilik rumah, pil peremajaan, tapi tidak peduli yang mana dari keduanya yang pada akhirnya akan menunjuk ke Ye Chen. Jadi, dia berkata kepada asistennya, "Jangan terburu-buru menjawab masalah ini. Mari kita tunggu sampai saya menyelesaikan pekerjaan saya." Asisten itu tidak tahu kenapa dan dengan cepat mengingatkan, "Tuan Song, itu anggotaan keluarga." "Saya tahu." Ingin Song mengangguk dan berkata dengan tenang, "Mari kita tunggu sampai saya menyelesaikan pekerjaan saya." Asisten tidak punya pilihan selain berkata dengan hormat, "Baiklah, Tuan Song, saya tidak akan membalasnya mereka sekarang dan tunggu pesanmu." Wanting Song melambaikan tangannya dan menginstruksikan, "Katakan pada mereka apa yang kamu katakan. Katakan saja aku sedang sibuk sekarang dan minta mereka menunggu kabar dariku." Oke." Asisten tidak tahu mengapa Song Wanting, yang selalu sangat rendah hati, begitu tidak mau memberikan wajah Anjia, jadi dia tidak punya pilihan selain menurut permintaannya. Kata-kata aslinya dikembalikan ke sebuah Chongqiu. Seorang Chongqiu telah mengunjungi Song Wanting sejak pelelangan pil peremajaan, namun saat itu, Song Wanting tidak mengungkapkan informasi apapun terkait pil peremajaan kepadanya. Namun dalam pandangan An Chongqiu, saat ini tidak lagi sama seperti dulu. Awalnya ia terobsesi untuk mendapatkan pil peremajaan, namun ia gagal mengambil fotonya, bahkan menyinggung pemilik pil peremajaan tersebut. Namun kemudian, dermawan misterius tersebut menyelamatkan seluruh keluargaan di New York, dan An Chongqiu merasa bahwa jika dermawannya dan pemilik pil peremajaan benar-benar orang yang sama, maka mungkin dia akan mengubah sikapnya terhadap Anjia karena kejadian di New York. Tapi dia tidak menyangka idenya akan digagalkan oleh Song Wanting. Setelah Song Wanting meminta asistennya untuk menolak An Chongqiu, dia segera menghentikan pertemuan dan kembali ke ruang konferensi untuk menelepon Ye Chen. Dia berkata dengan hormat di telepon, "Tuan Ye, pamanmu menelepon lagi dan berkata dia ingin mengunjungi Song Group. Menurut Anda apakah saya perlu bertemu dengannya?" Ye Chen berkata, "Bukan tidak mungkin untuk bertemu dengannya. Tetapi jika mereka bertanya tentang berita tentang saya, katakan saja kepada mereka bahwa sejak lelang terakhir, saya punya Anda punya meninggalkan Jinling. Sedangkan kemana kamu pergi, kamu tidak tahu betul." Song Wanting berkata dengan cepat, "Tuan Ye, jika kamu belum ingin mengungkapkan petunjuk apapun, Wanting tidak akan bertemu dengan pamanmu. Saya takut jika kamu melakukannya. Apa yang kita bicarakan, jika ada manajemen ekspresi yang tidak dilakukan dengan baik, dia akan mengetahui petunjuknya." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Ingin. Apakah kamu bodoh? Paman saya juga tuan muda tertua dari keluargaan. Dia akan bertemu dengan Anda kali ini. Anda pasti akan mempersiapkan ketulusan yang cukup, yang dapat membawa ruang pengembangan baru bagi keluarga Song. Anda tidak boleh melewatkan kesempatan bagus ini." Song Wanting berkata dengan serius, "Tuan ya, aku takut menunda bisnismu, jadi aku masih ingin menjaga jarak tertentu dari keluargaan." Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Kamu tidak perlu memikirkan hal ini. Setelah kamu bertemu denganku paman, ajukan saja pertanyaan di depannya. Sekalipun dia tahu apa yang kamu sembunyikan, dia tidak akan pernah tahu, berani memaksamu untuk mengatakan yang sebenarnya, dan bahkan jika kamu tidak mengatakan apapun, manfaat yang telah dia siapkan untukmu pasti akan diberikan kepadamu terlebih dahulu." Setelah mengatakan itu, Ye Chen menambahkan, keluargaan jarang menjalankan bisnis di negara ini sebelumnya. "Wilayah, ketika saya datang ke Jinling kali ini, saya harus memberikan prioritas domestik sebagai prioritas utama saya di masa depan, dan di mata mereka, Anda adalah satu-satunya yang benar-benar dapat terhubung dengan saya. Mereka pasti akan melakukan yang terbaik untuk menunjukkan kebaikan mereka kepada Anda, keluarga Song, jika kita bisa mendapatkan kesempatan ini dari kreditor dan mengikat mereka bersama saat ini.
kita pasti akan memiliki peluang bagus untuk perkembangan pesat di masa depan. Hal baik semacam ini bukanlah sesuatu yang sering kita temui. Song Wanting tahu bahwa Ye Chen sedang memikirkan dirinya sendiri. Jadi dia berkata dengan penuh syukur, "Saya mengerti Tuan Ye, kalau begitu aku akan membuat janji dengan pamanmu untuk segera menemuinya." Ye Chen bersenandung, lalu berkata, "Oh, ngomong-ngomong, kamu bisa mengikutiku di waktu yang tepat." Dia mengungkapkan sebuah berita. Song Wanting buru-buru bertanya, "Berita apa?" Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata, "Katakan saja saya meminta Anda untuk membawakan pesan untuk saya, memberitahu mereka bahwa hal-hal di New York hanyalah masalah usaha, sehingga mereka tidak perlu melakukannya, ingatlah." Song Wanting tidak tahu apa yang terjadi di New York, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Chen, dia tidak bertanya lagi dan berkata dengan hormat, "Baiklah, Tuan Ye, saya akan menyampaikan kalimat ini kepada mereka pada waktunya ketika aku bertemu pamanmu." Petik 2. Ye Chen mengingatkan, ingatlah untuk menyebutkannya sebelum dia membuat persyaratan. Yang terbaik adalah memberitahunya ketika dia meminta informasi tentang saya. Setelah Anda mengatakan ini, tidak peduli kondisi apa yang dia persiapkan untuk Anda, itu akan pasti berlipat ganda untuk sementara. Ye Chen tahu betul apa motif pamannya mengunjungi Song Wanting. Dia hanya ingin mengetahui identitas pemilik pil peremajaan, dan omong-omong, memastikan apakah pemilik pil peremajaan adalah orang yang sama dengan dirinya yang menyelamatkan Anjia di New York. Sekarang dia sudah sampai di depan pintu, sebaiknya dia mengakuinya secara terbuka agar mereka bisa yakin bahwa orang yang menyelamatkan mereka adalah pemilik pil peremajaan. Dengan cara ini, mereka bisa menggabungkan identitas kedua orang misterius itu. Dalam pikiran mereka, satu. Adapun identitas aslinya, mereka pasti tidak akan bisa mengetahuinya untuk sementara waktu. Ketika waktunya tepat di masa depan, dia secara alami akan menemui mereka dan memberitahu mereka terus terang bahwa dialah orang misterius yang menyatu menjadi satu. Pada saat itu, ketiga identitas berbeda di hati keluargaan akan menyatu sepenuhnya. Setelah makan siang, tepat ketika An Chong Kyu tidak tahu cara membuka terobosan untuk grup lagu, asisten Song Wanting memanggilnya kembali. Di telepon, asisten Song Wanting berkata kepadanya, "Tuan An, Tuan Song dapat meluangkan waktu 20 menit untuk bertemu dengan Anda pada pukul 6 sore ini. Apakah Anda ingin membuat janji kali ini?" An Chong Kyu, sebagai Anjia putra tertua, tidak peduli bos perusahaan mana yang dia kunjungi, bos tidak akan pernah menetapkan waktu untuknya dan hanya memberinya waktu pertemuan 20 menit. Ini pertama kalinya untuk Wanting Song. Namun, pada saat ini, An Chong Kyu tidak merasakan ketidaksenangan apapun. Sebaliknya, dia berkata dengan sangat gembira, "Tidak masalah. Tolong buatkan janji untuk saya pasti akan berada di grup lagu sebelum jam 6 pada jam 5.30 sore, An Chong Kyu datang. Dia sudah tiba di grup lagu, dan setelah menunggu di ruang tunggu selama setengah jam, asisten Song Wanting datang dan berkata kepadanya, "Halo, Tuan An, Nona Song bisa bertemu denganmu sekarang. Silakan ikuti saya." Seorang Chong Kyu buru-buru dia berdiri dan berkata, "Terima kasih atas kerja keras Anda." Asisten membawa An Chong Kyu ke kantor Song Wanting dan berkata kepada Song Wanting, "Tuan Song, Tuan An Chong Kyu adalah di sini." Song Wanting mengangkat kepalanya dan memandang An Chong Kyu, tersenyum dan berkata, "Tuan An, kita bertemu lagi." Melihat Wanting Song, An Chong Kyu tersenyum dengan rendah hati dan berkata, "Halo, Nona Song, kita bertemu lagi. Terima kasih telah meluangkan waktu dari jadwal sibuk Anda untuk bertemu dengan saya." Song Wanting tersenyum dan berkata, "Sama-sama." Dengan itu, dia mengundang An Chong Kyu untuk duduk di area sofa, dan duduk di hadapan An Chong Kyu. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Saya ingin tahu apa yang Tuan An lakukan ketika dia datang menemui saya kali ini." An Chong Kyu berkata dengan cepat, Itu, Nona, pada lelang pil peremajaan yang lalu,
An memang sedikit mendadak dan melanggar aturan lelang. Jadi saya sedikit malu. Saya datang ke sini hari ini untuk meminta maaf kepada Anda dan pemilik pil peremajaan di belakang Anda. Song ingin tersenyum. Dia berkata, Tuan An, tidak perlu melakukan perjalanan khusus untuk meminta maaf atas hal ini. Rumah lelang telah membuat pendapatnya sendiri tentang perilaku Anda dalam masalah itu. Dan Anda telah membayar biayanya. Harga yang sesuai untuk kelakuanmu saat itu. Jadi tidak perlu meminta maaf untuk ini. Seorang Chong Kyu diam-diam mendecakkan bibirnya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Song Wanting sangat sulit diajak bicara. Dia ingin meminta maaf secara proaktif untuk menunjukkan sikapnya yang rendah diri. Tapi pada akhirnya, dia bahkan tidak memberinya kesempatan untuk sujud. Faktanya, Song Wanting menghormati An Chong Kyu di dalam hatinya. Rasa hormat ini tidak ada hubungannya dengan statusnya sebagai anak tertua, hanya karena dia adalah paman Ye Chen. Bagi Ye Chen, Song Wanting sudah lama merasa bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan sebagai balasannya, dan dia tentu saja harus lebih menghormati orang yang lebih tua Ye Chen. Namun masalahnya Ye Chen belum berencana untuk mengenali keluargaan, sehingga Song Wanting tidak berani bersikap sopan kepada An Chong Kyu. Karena lelang sebelumnya, An Chong Kyu tahu bahwa ia harus menjaga postur tubuhnya tetap rendah saat dia datang ke rumah. Jika dia mentraktirnya jika Anda terlalu sopan, dia pasti akan melihat sesuatu yang tidak normal. Saat ini, An Chong Kyu tidak berani menunjukkan kemarahan atau ketidaksenangan. Dia hanya bisa bertanya dengan senyum puas, Nona Song. Sejujurnya, An selalu mengagumi pemilik pil peremajaan, meskipun dia ada di sini sebelumnya. Di pelelangan, ayah saya sakit parah dan membutuhkan obat yang bagus untuk mengobatinya. Jadi saya sedikit kasar saat terburu-buru. Saya harap Nona Song dapat membantu saya menjelaskannya kepadanya dan meminta maaf padanya. Song Wanting tersenyum dan berkata, Tuan An ingin lebih dari itu. Apa yang Anda langgar hari itu adalah aturan lelang dan tidak ada hubungannya dengan dia. Logikanya seperti peraturan lalu lintas yang dirumuskan oleh Departemen Pengatur Lalu Lintas. Tetapi jika Anda menabrak seseorang saat mengemudi, Anda tidak perlu meminta maaf kepada Departemen Pengatur Lalu Lintas. Anda juga tidak perlu mendapatkan permintaan dari Departemen Pengatur Lalu Lintas. Maafkan. Seorang Chong Kyu merasa seolah-olah dia ditendang kembali ke tempat semula berulang kali seperti bola. Setelah berulang kali mencoba, dia akhirnya mengumpulkan keberanian dan berkata, Nona Song, izinkan saya memberitahu Anda secara langsung. Saya memiliki sesuatu yang ingin saya konfirmasikan langsung dengan pemilik pil peremajaan. Saya juga berharap Anda dapat merekomendasikan dia untuk saya, terlepas dari keberhasilannya, atau tidak. Keluargaan akan mengingat kebaikan Nona Song. Song Wanting mengerucutkan bibirnya dan tersenyum, dan berkata dengan serius, Tuan An, bukannya saya tidak ingin membantu Anda, itu hanya bahwa pria yang ingin Anda temui telah pergi sejak pelelangan terakhir, Jinling. Meninggalkan Jinling, seorang Chong Kyu bertanya dengan cepat, maaf, apakah Nona Song tahu nama pria ini? Song Wanting menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Seorang Chong Kyu bertanya dengan ragu, Nona Song, pria ini bekerja sama dengan grup lagu Anda, ramuan peremajaannya dilelang oleh Anda, dan Anda juga mengumpulkan sejumlah besar uang dari penjualan tersebut. Dengan kerjasama yang begitu erat, bagaimana mungkin kamu tidak mengetahui identitas aslinya? Jika Nona Song dapat memberimu nasihat, keluargaan akan melakukan yang terbaik untuk membalas budi. Song Wanting menjawab, Tuan Shenlong belum pernah melihat ujung naga. Saya, keluarga Song, cukup beruntung dipilih olehnya untuk mengatur lelang ramuan peremajaan untuknya. Saya telah beruntung selama 3 kehidupan. Bagaimana Anda bisa mengetahui identitas sebenarnya dari pria itu? Adapun dana yang Anda sebutkan dari lelang, jika saya memberitahu Anda bahwa dana ini masih ada di rekening lelang dan pria itu belum mengambilnya sama sekali, apakah Anda percaya? An Chong Kyu tiba-tiba ada keheningan. Dia tahu bahwa dia tidak bisa memutuskan apakah dia percaya atau tidak, dan dia tidak punya tempat untuk membuktikan apakah dia percaya atau tidak.
Dalam keputusasaan, dia hanya bisa menjelaskan dengan nada yang sangat tulus. Nona Song, sejujurnya, keluargaan saya mengalami bencana beberapa waktu lalu. Untungnya, seorang pria misterius datang membantu pada saat kritis. Dan kemudian pria misterius ini kawan, bahkan Anda juga menyelamatkan seorang teman saya yang sedang sekarat. Saya datang ke sini kali ini untuk memverifikasi apakah penyelamat dan pria yang Anda sebutkan adalah orang yang sama. Setelah itu, dia berkata dengan ekspresi memohon di wajahnya, Nona Song harus memiliki informasi kontak pria itu. Saya tidak meminta Anda memberi saya informasi kontaknya. Saya hanya meminta Anda membantu saya memverifikasinya dengannya. Song Wanting tersenyum sedikit dan lembut mengangguk. Dia melihat ke arah An Chong Kyu dan berkata dengan tenang, Tuan An sedang berbicara tentang saat keluarga An dan detektif Lee berada dalam bahaya di New York dan diselamatkan dalam perjalanan, kan? An Chong Kyu berkata, ekspresinya tiba-tiba menjadi ngeri. Bahaya yang dihadapi oleh keluarga An belum pernah terungkap ke dunia luar, sehingga sejauh ini tidak ada orang luar yang mengetahuinya. Dan ketika dia menyebutkan masalah ini tadi, dia tidak memberikan petunjuk sebenarnya, tidak menyebutkan New York, dan tidak menyebutkan alasannya. Wanting Song tidak hanya menyebutkan secara akurat lokasi New York, ia bahkan menyebutkan nama Lee Yalin, yang menunjukkan bahwa ia mengetahui secara pasti apa yang terjadi pada An Jia di New York hari itu. Jadi, dia segera bertanya, Nona Song, bagaimana Anda tahu tentang masalah ini? Song Wanting berkata dengan tenang, karena suami menghubungi saya 2 hari yang lalu, suaminya berkata bahwa jika keluarga Anda datang mencarinya, dia akan memberikannya. Anda pesan untuknya. Kata-kata apa? Seorang Chong Kyu begitu gembira sehingga dia segera bertanya padanya, kata-kata apa? Song Wanting berkata, Tuan, izinkan saya memberitahu Anda bahwa di New York hari itu, dia memang orangnya yang menyelamatkan nyawa keluargaan dan Lee Yalin. Tapi kejadian ini berdampak negatif padanya. Itu hanya sepotong kue, jadi kamu tidak perlu mengingatnya. Mata seorang Chong Kyu melebar, dan suaranya gemetar kegirangan sambil berkata, itu dia, sang dermawan, memang dia, ini sungguh hebat, hebat. Setelah itu, dia terus bertanya dengan penuh kegembiraan, Nona Song, bolehkah saya bertanya kepada dermawan saya apa lagi yang dia lakukan? Berkata, tidak. Song Wanting menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan, saya tahu Tuan An ingin memverifikasi masalah ini, jadi ini bisa dianggap menghilangkan keraguan Tuan An. Apakah Tuan An puas sekarang? Seorang Chong Kyu berkata dengan penuh emosi, keluarga An tidak memiliki hubungan dengan Tuan An. An bahkan membuat omong kosong di pelelangan Tuan An. Tetapi Tuan tidak hanya alih-alih menyalahkannya, dia menyelamatkan nyawa lebih dari selusin anggota dari keluargaan saya dan kehidupan teman baik saya Lee Yalin. Saya khawatir saya tidak akan pernah bisa membalas kebaikan ini seumur hidup saya. Song Wanting berkata dengan serius, Tuan An, jangan khawatir tentang ini. Suamiku berkata, jika kamu berbuat baik, jangan khawatir tentang masa depanmu. Aku akan menyelamatkanmu karena kamu layak diselamatkan. Seorang Chong Kyu mengepalkan tangannya dan berkata dengan hormat, Nona Song, jika kamu punya kesempatan, tolong ajak saya untuk menyampaikan pesan tersebut kepada keluarga Tuan An. Terima kasih. Selain itu, keluarga An memiliki satu hal lagi yang mereka ingin dia bantu, dan mereka juga meminta Nona Song untuk menyampaikannya kepadanya. Jika dia bisa setuju, keluarga An bersedia menyerahkan setengah dari harta keluarga. Song Wanting berkata, Tuan An, tolong beritahu saya. An Chong Kyu berkata, An memiliki keponakan yang telah hilang selama 20 tahun. Namanya adalah Ye Chen. Dia berusia 28 tahun ini. Dia adalah satu-satunya putra dari saudara perempuan saya An Cheng Ki dan saudara ipar saya Ye Changying. Keluarga An telah mengubah dunia selama 20 tahun. Kami tidak dapat menemukannya dia, karena suamimu sangat berkuasa. Mohon pertimbangkan bahwa orang tuaku sudah tua dan ingin sekali bertemu cucu mereka. Tolong bantu kami menemukan keberadaan Chener,
begitu Chenner ditemukan, keluarga An pasti akan memberikan setengah dari properti keluarga. Aku akan memberimu segalanya. Song Wanting tercengang saat mendengar ini. Dia tidak menyangka keluarga An bahkan akan menyerahkan setengah dari harta keluarga mereka untuk menemukan Ye Chen. Namun, bagi An Chongqiu dan seluruh keluarga An, membuat janji seperti itu bukanlah omong kosong. Sebelum An Chongqiu datang, keluarga An telah membahasnya dalam pertemuan keluarga. Dilihat dari situasi keluarga An, jika dinasti Qing masih mempertahankan keluarga An, maka keluarga An akan aman untuk saat ini. Saya khawatir ini akan hancur di masa depan. Bagaimanapun, kekuatan kedua belah pihak perbedaannya sangat besar dan An Jia tidak memiliki peluang untuk menang. Dalam pandangan keluarga An, orang yang paling mungkin menyelamatkan keluarga An dari kehancuran oleh dinasti Qing adalah dermawan misterius yang menyelamatkan selusin anggota keluarga An di New York hari itu. Selama dapat dipastikan bahwa sang dermawan adalah pemilik pil peremajaan, krisis An Jia tidak hanya akan terlindungi, tetapi kondisi lelaki tua itu mungkin memiliki peluang besar untuk sembuh total. Dalam hal ini, orang tersebut adalah kunci kelangsungan hidup seluruh keluargaan. Dan dia sendiri memiliki kesaktian yang besar. Jika dia bersedia membantu, sama sekali tidak masalah untuk mengetahui keberadaan Ye Chen. Oleh karena itu, tidak hanya dapat menjamin keselamatan mereka sendiri, tetapi juga memiliki kesempatan untuk membuat lelaki tua itu pulih sepenuhnya. Jika Ye Chen juga dapat ditemukan, itu akan menjadi 3 burung dengan 1 batu untuk keluarga An. Jadi bagaimana jika mereka menghabiskan setengah dari aset mereka? Setelah beberapa saat, Wanting Song pulih dari keterkejutannya dan berkata, "Karena Tuan An berkata demikian, saya akan mencoba yang terbaik untuk mencari kesempatan untuk menyampaikannya kepada Anda." Seorang Chongqiu berdiri, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Terima kasih kamu, Nona Song." Setelah itu, dia dengan cepat berkata, "Nona Song, ada satu hal lagi yang ingin saya minta bantuan Anda." Song Wanting berkata, "Tuan An, beritahu saya, jika saya bisa melakukannya, saya pasti akan membantu." Seorang Chongqiu berkata dengan serius, "Sejujurnya, Nona Song, An Jia telah memutuskan untuk tinggal di Jinling untuk pengembangan untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, An Jia saat ini berencana untuk mendirikan bisnis baru An Jia Pusat di Jinling. Pada saat itu, lebih dari separuh karyawan An Jia akan ditransfer dari Amerika Serikat ke Jinling. Namun, proses ini akan memakan waktu setidaknya beberapa tahun untuk direalisasikan secara bertahap. Tahap pertama adalah mendapatkan sebidang tanah yang cukup luas di Jinling untuk membangun kantor pusat yang tidak kalah dengan Apple di California. Total anggaran investasi untuk pusat perkantoran seukuran gedung tidak kurang dari 8 miliar dolar AS. Saya mendengar bahwa grup Song kuat di Jinling dan memiliki pengalaman dalam pengembangan real estate komersial. Jika Nona Song tidak menyukainya, saya akan memberikannya kepada An Jia untuk proyek ini. Grup Song datang untuk benar-benar mengembangkannya. 8 miliar dolar AS, Song Wanting berseru dengan sangat terkejut, "Tuan An. Skala investasi sebesar itu belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Jinling. Grup Song telah melakukan konstruksi terbesar sejauh ini, proyek real estate komersial, termasuk gedung pencakar langit, beberapa tambahan gedung, dan pusat perbelanjaan besar. Total biayanya hanya 500 juta dolar. Song Group bahkan belum memikirkan proyek senilai 8 miliar dolar AS, apalagi menyelesaikannya, jika Anda tidak keluar. Proyek real estate komersial bernilai miliaran dolar, apalagi Wanting Song ternganga, hampir jarang terjadi bahkan jika Anda melihat ke seluruh dunia. Total biaya Burj Khalifa di Dubai hanya 1,5 miliar dolar, tampaknya satu-satunya bangunan dengan biaya keseluruhan melebihi 5 miliar dolar adalah gedung kantor pusat Apple. Bagi keluargaan, meski kekuatan keseluruhannya tidak sebaik keluarga Rothschild atau keluarga kerajaan Saudi, namun aset realnya masih sedikit lebih baik dibandingkan Apple.
Menghabiskan 8 miliar dolar AS untuk berinvestasi dalam real estate komersial di Jinling sudah cukup untuk membangun kota kecil yang besar. Bagi Anjia, meskipun seluruh kantor pusat Anjia dipindahkan ke sini, tidak akan menghabiskan banyak uang. Namun, sebelum An Chong-kyu datang, keluarga An telah mencapai konsensus. Song Wan-ting memiliki hubungan dekat dengan pemilik pil peremajaan. Kali ini An Chong-kyu datang menemuinya. Tentu saja dia harus menunjukkan ketulusan yang cukup. Setidaknya dia harus membuat proyek senilai 2 hingga 3 miliar dolar AS untuk bekerja sama dengan keluarga Song untuk menunjukkan sikapnya. Dan 2 hingga 3 miliar dolar AS ini hanyalah sebuah basis. Keluarga An juga telah lama memutuskan bahwa jika Song Wan-ting dapat membuktikan bahwa pemilik pil peremajaan dan penyelamat keluarga An adalah orang yang sama, maka mereka akan menggandakan ketulusan mereka kepada Song Wan-ting. 8 miliar dolar AS, meski tidak bisa dikatakan sebagai setetes air bagi Anjia, memang tidak seberapa, lagi pula 8 miliar dolar AS ini adalah investasi, bukan uang yang terbuang percuma. Dengan investasi 8 miliar dolar AS, setelah tidak termasuk biaya pembelian tanah, setidaknya masih ada 6 miliar dolar AS. Jika semua pekerjaan pengembangan diserahkan kepada Song Group, laba bersih Song Group akan mencapai sekitar 1 miliar dolar AS. Dari segi keuntungan saja sudah sangat mengesankan. Bagi grup Song, keuntungan 1 miliar dolar AS adalah hal kedua. Yang paling penting adalah begitu tersiar kabar tentang kerjasama dengan Anjia di Amerika Serikat dan melaksanakan proyek real estate komersial Anjia senilai 8 miliar dolar. Reputasi grup Song pasti akan meningkat, dan bahkan dapat menyebabkan nilai pasar grup Song meroket. Meskipun Ye Chen telah memvaksinasi Song Wan-ting sebelumnya dan memberitahunya bahwa keluarga An pasti akan menunjukkan ketulusan padanya, dia tidak pernah menyangka bahwa keluarga An akan menjanjikan proyek sebesar itu padanya begitu dia membuka mulut. Seorang Chong-kyu melihat Song Wan-ting terkejut dan penuh rasa tidak percaya. Dia tahu bahwa ketulusannya sudah cukup, jadi dia berkata dengan serius, "Nona Song, grup Song telah lama terlibat dalam pengembangan real estate komersial. Saya yakin Anda harus mengerti bahwa sebenarnya, baik investasinya besar atau kecil, sebenarnya tidak banyak perbedaan dalam proses pengoperasian proyek pengembangan real estate, karena Song Group telah menangani proyek senilai 500 juta dolar. 8 miliar dolar tentu tidak menjadi masalah, ingin Song kembali sadar dan mau tidak mau bertanya, Tuan An, bagaimanapun juga, Jinling hanyalah kota lapis kedua di Tiongkok, atau kota lapis pertama yang baru, dan masih ada celah tertentu antara itu dan Suzhou dan Hangzhou. Investasi di sini bernilai 8 miliar dolar, bukankah risiko real estate komersial terlalu besar? Seorang Chong-kyu berkata sambil tersenyum. Meskipun Jinling hanyalah kota tingkat pertama yang baru, saya sangat optimis tentang perkembangan Jinling di masa depan, objek perhatian. Song Wan-ting bertanya dengan ragu, mengapa Tuan An begitu optimis tentang Jinling? Seorang Chong-kyu berkata dengan serius, meskipun lelang ramuan peremajaan Nona Song hanya diadakan sekali, itu diperbolehkan saya melihat keajaiban ini. Obat-obatan menarik bagi orang-orang super kaya. Sekarang setiap kota mencari posisi tersendiri. Ambil contoh Amerika Serikat, New York dicirikan oleh keuangan, San Francisco ditandai dengan teknologi, Los Angeles adalah bercirikan manufaktur, dan Houston bercirikan dirgantara, dan Detroit saat itu bercirikan manufaktur mobil. Pada titik ini, An Chong-kyu berkata dengan percaya diri, dengan dukungan lelang Hui Chun dan Jinling pasti akan mampu menarik semakin banyak orang kaya internasional di masa depan, sehingga kesehatan dan layanan kesehatan terbaik telah berkembang menjadi fitur intinya. Pada saat itu, Jinling kemungkinan akan menjadi kota layanan kesehatan nomor 1 di dunia, dan perekonomian Jinling pasti akan menjadi kota layanan kesehatan nomor 1 di dunia, menerima dorongan besar, menjadi kota garis depan kelima di Tiongkok. Kota ini sudah dekat,
dan sekarang adalah kesempatan bagus bagi Anjia untuk membuat rencana ke depan, baru. Pada saat itulah Song Wanting memahami bahwa pandangan Anjia tentang aspek ini bertepatan dengan pandangan Ye Chen. Ketika Ye Chen mengadakan lelang pil peremajaan, tujuannya adalah untuk memanfaatkan daya tarik besar lelang pil peremajaan kepada orang-orang super kaya dan menarik orang-orang super kaya ke Jinling. Mereka tidak hanya ingin berpartisipasi dalam pelelangan di Jinling, tetapi mereka juga ingin cara membimbing mereka berinvestasi di Jinling. Ye Chen bahkan berencana untuk mengembangkan proyek real estate layanan kesehatan di Jinling, sehingga orang-orang kaya akan meluangkan waktu tertentu untuk tinggal di Jinling setiap tahun agar tetap mendapatkan layanan kesehatan. Song Wanting tidak mengetahui bahwa Ye Chen sebelumnya berencana untuk menangguhkan lelang pil peremajaan. Namun, bagi Ye Chen, penangguhan lelang pil peremajaan hanyalah tindakan sementara karena potensi ancaman dari dinasti Qing. Di masa depan, lelang pil peremajaan juga dapat diadakan secara sederhana dengan menggunakan mekanisme undangan internal. Setelah bahaya tersembunyi dari lelang tersebut diberantas, Ye Chen pasti akan terus membuat lelang pil peremajaan lebih besar dan lebih besar, lebih kuat. Oleh karena itu, Jinling pasti akan mampu mencapai perkembangan pesat melalui pil peremajaan di masa depan. Jika Anjia memasuki pasar saat ini dan berinvestasi lebih banyak di Jinling, dia pasti akan mendapatkan keuntungan besar di masa depan. Pada saat ini, Wanting Song tidak bisa tidak mengagumi visi dan pandangan ke depan keluargaan. 8 miliar dolar AS sepertinya banyak, dan sepertinya itu bantuan yang sangat besar. Tetapi penerima manfaat sebenarnya di balik masalah ini, atau penerima manfaat terbesar, sebenarnya adalah Anjia sendiri. Saat ini, An Chongqiu berkata kepada Song Wanting, "Nona Song, jika Anda tertarik, lebih baik kita lebih memperkuat kerjasama." Song Wanting bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang dimaksud Tuan An dengan memperkuat kerjasama? An Chongqiu berkata, "Kami berdua dapat bersama-sama berinvestasi untuk mendirikan perusahaan real estate yang berspesialisasi dalam proyek perawatan kesehatan, memperoleh lebih banyak tanah di pinggiran kota Jinling, dan secara bertahap membangun beberapa proyek perawatan kesehatan kelas atas." Begitu reputasi pil peremajaan menyebar jauh dan luasnya, popularitas Jinling juga akan naik seiring arus. Pada saat itu, banyak orang pasti akan menyamakan Jinling dengan pemeliharaan kesehatan, meskipun mereka tahu bahwa mereka tidak memiliki peluang untuk membuat pil peremajaan. Pada saat itu, orang-orang kaya raya ini juga akan melampirkan sangat penting bagi Jinling. Berbagai daya tarik pasti akan membuat orang kaya biasa dan kelas menengah berbondong-bondong ke Jinling. Selain itu, saya juga telah mendengar tentang Jiuxuan Pharmaceutical milik Jinling. Meskipun perusahaan ini belum mengembangkan banyak jenis sampel, semuanya adalah produk bahan peledak dengan efek pengobatan yang sangat baik. Dengan adanya perusahaan farmasi di Jinling ini, reputasinya di bidang medis dan perawatan kesehatan pasti akan sangat terbantu di masa depan. Song Wanting tidak menyangka bahwa An Chongqiu juga akan memperhatikannya. Jiuxuan Pharmaceutical, mau tidak mau merasa sedikit terkejut. Dia bertanya kepada An Chongqiu, "Tuan An juga tahu tentang Jiuxuan Pharmaceutical?" Seorang Chongqiu mengangguk dan berkata tanpa menutup-nutupi, "Saya mendengar bahwa Jiuxuan Pharmaceutical sebelumnya meluncurkan obat ajaib anti kanker yang disebut pil Jiuxuan Zaizao yang pada awalnya diberikan kepada FDA sebagai sekumpulan obat untuk uji klinis. Dikatakan bahwa karena kemanjurannya yang sangat baik, obat tersebut telah digunakan sebagai bahan cadangan strategis oleh Gedung Putih." Saat dia berbicara, An Chongqiu memandang Song Wanting dan berkata dengan penuh arti, "Lagu untuk memberitahu Anda benar, Nona, saya pribadi bahkan berspekulasi bahwa perusahaan farmasi ini pasti ada hubungannya dengan dermawan saya, dan mungkin formulanya disediakan oleh dermawan saya." Song Wanting bahkan lebih terkejut saat ini. Dia tidak mau mengungkapkan hubungannya dengan Ye Chen setelah menerima informasi yang lebih relevan. Dia berkata,
Saya benar-benar tidak begitu jelas tentang situasi Jiuxuan Pharmaceutical. Meskipun Song Wanting mengatakan ini, dia mencoba yang terbaik untuk mengontrol ekspresi wajahnya dan mencoba untuk tidak melakukannya. Dibingungkan oleh An Chong Kyu. Ada petunjuk, tapi An Chong Kyu masih melihat beberapa petunjuk di wajahnya. Dia secara akurat menangkap ketidakwajaran halus dalam ekspresi Song Wanting. Jadi dia menyimpulkan dalam hatinya bahwa Jiuxuan Pharmaceutical pasti memiliki hubungan dekat dengan dermawannya. Setelah mendapatkan jawaban yang diinginkannya, An Chong Kyu tidak terus memperluas masalah Jiuxuan Pharmaceutical, tetapi berkata sambil tersenyum, "Nona Song, dengan reputasi keluargaan, jika keluargaan maju untuk melakukan ini masalah sudah lebih dari setengahnya. Jika grup Song bergabung lagi, mereka pasti akan memimpin dalam bidang perawatan kesehatan di Jinling. Keuntungannya tidak hanya akan besar di masa depan, tetapi juga akan ada banyak hal lain yang tak terhitung jumlahnya, manfaatnya." Setelah itu, An Chong Kyu berkata lagi, proyek kesehatan sudah sangat berkembang di Eropa dan Amerika Serikat, namun Tiongkok baru saja dimulai. Meski memiliki ruang pasar yang besar, namun belum ditanggapi dengan serius. Banyak perusahaan yang menghasilkan uang dengan cepat tidak suka menjalankan bisnis jangka panjang seperti ini. Proyek dengan investasi tinggi, tanggung jawab berat, dan siklus panjang tidak menarik bagi perusahaan yang terbiasa menghasilkan uang dengan cepat. Jika kita dapat menjalankan bisnis ini dengan baik, buatlah uang adalah salah satu aspeknya, dan juga mudah untuk meningkatkan pengakuan sosial. Hal ini juga sangat membantu dampak sosial perusahaan. Dapat dikatakan membunuh dua burung dengan satu batu. Song Wanting sangat mengakui penilaian An Chong Kyu. Sebagai juru lelang-lelang pil peremajaan, ia sangat menyadari keinginan orang-orang kaya raya terhadap pil peremajaan. Tidak peduli seberapa tinggi derajatnya, selama lelang pil peremajaan terus berlanjut, prediksi An Chong Kyu secara bertahap akan terkonfirmasi. Ketika Jinling benar-benar mendapatkan posisi teratas dalam layanan kesehatan global, kepentingan komersial di balik hal ini akan sangat besar. Begitu Jinling berkembang pesat, pasti akan membentuk gerai yang besar, dan modal apapun yang dapat bertahan di gerai ini akan menerima keuntungan yang sangat besar. Saat ini, An Chong Kyu berkata lagi, ngomong-ngomong, cadangan modal Anjia sangat melimpah. Kita bisa mencadangkan sumber daya lahan sebanyak mungkin sejak awal. Saat Jinling benar-benar bisa mengandalkan layanan kesehatan untuk menjadi kota lapis pertama di kedepannya, nilai dari tanah yang dicadangkan ini bisa berlipat ganda. Adapun kerjasama kita, selama Nona Song bersedia bergabung dengan Anjia dapat memberikan 10% saham dari proyek ini kepada Song Group. 10% ini adalah keinginan tulus keluargaan. Jika Nona Song ingin menempati proporsi yang lebih besar, melebihi 10%, dia dapat berlangganan secara normal, dan keluargaan dapat menjual hingga 49% sahamnya kepada grup lagu. Dalam proyek Anjia, dalam keadaan normal, sulit bagi orang lain untuk mendapatkan kesempatan meskipun mereka terburu-buru membeli saham dengan uang. Selain itu, meskipun beberapa proyek Anjia terbuka untuk investasi eksternal, tidak semua orang bisa mendapatkan bagian investasi. Anjia selalu ketat dalam memilih mitra. Jika aset tidak memenuhi persyaratan ambang batas, meskipun Anda punya uang, Anda tidak akan melakukannya, dapat berinvestasi. Terlebih lagi, jika pihak luar ingin berinvestasi di proyek Anjia, itu seperti berinvestasi di dana pengelolaan kekayaan. Kalaupun mendapat kesempatan, mereka harus membayar persentase tertentu dari biaya pengelolaan kepada Anjia, sang pedagang, dan biaya pengelolaan ini harus mencapai setidaknya 25%. Kalau proyeknya senilai 10 miliar dolar dan Anjia menawarkan 40% kuota, sepertinya setiap poin persentase setara dengan 100 juta dolar. Namun nyatanya, jika dunia luar ingin mendapat 1 poin persentase, mereka harus membayar setidaknya 125 juta dolar. Namun,
Syarat yang ditawarkan An Chong Kyu kepada Song Wanting adalah memberikan 10% sahamnya kepada grup lagu secara gratis. Jika grup lagu ingin berlangganan sisanya, mereka tidak akan memungut biaya manajemen sepeser pun. Hal ini tidak pernah terdengar sebelumnya di proyek kerjasama keluargaan. Song Wanting juga merasa sedikit ketakutan sesaat. Keluargaan menawarkan keuntungan yang begitu besar sekaligus, dan dia tidak berani menerimanya. Meskipun Ye Chen telah memberitahunya bahwa tidak peduli kondisi apa yang diberikan An Chong Kyu padanya, dia akan menerima semuanya. Tapi ketika dia mendengar kata An Chong Kyu setelah menyelesaikan 2 proyek ini, Wanting Song sudah terkagum-kagum dengan hasil karya Anjia. Jadi, dia ragu-ragu sejenak dan berkata kepada An Chong Kyu, "Tuan An, terima kasih telah sangat memikirkan grup lagu. Hanya saja seperti kata pepatah, tidak ada imbalan tanpa prestasi. Bagaimana grup lagu bisa begitu berbudi luhur dan mampu meminta keluargaan untuk memberikan begitu banyak manfaat?" Seorang Chong Kyu takut Song Wanting tidak berani memintanya. Jadi dia dengan cepat berkata, "Nona Song, jangan punya beban psikologis apapun. Keluargaan menunjukkan ketulusan ini untuk memperkuat kerjasama dengan grup Song. Bagaimanapun, keluargaan adalah orang baru di Jinling. Jika kita bisa bergabung dengan perusahaan lokal seperti grup Song, Anjia juga bisa menyelamatkan banyak proses untuk mengenal pasar lokal dan memediasi hubungan lokal." Sambil berkata, dia menambahkan, "Selain itu, Nona Song tidak perlu segera memberikannya. Saya akan memberikan jawabannya. Apa yang saya katakan hari ini akan efektif untuk waktu yang lama." Seorang Chong Kyu tahu betul bahwa di balik Song Wanting ada sang dermawan. Jika dia datang kepadanya sekarang dan memberinya hadiah besar, dia pasti akan melakukannya. Pertama, berkomunikasi dengan dermawan dan cari tahu apa yang dimaksud dengan dermawan secara khusus. Meskipun Wanting Song telah diinstruksikan oleh Ye Chen, dia tidak berani mengambil semua manfaatnya saat ini. Setelah mendengar apa yang dikatakan An Chong Kyu, dia merasa sedikit lega, jadi dia berkata, "Dalam hal ini, Tuan An akan mengizinkan aku pikirkan tentang itu." "Tidak masalah," seorang Chong Kyu berkata sambil tersenyum. "Setelah saya pergi, Nona Song dapat memikirkannya dengan hati-hati. Jika menurut Anda tidak ada masalah dengan lamaran saya hari ini, maka kita dapat membuat janji lagi. Atau jika tidak nyaman bagi Nona Song, Anda juga dapat menunjuk orang yang bertanggung jawab untuk membuat janji dengan saya untuk membahas masalah tertentu." "Oke." Ingin Song mengangguk ringan dan berkata, "Saya akan memberikan jawaban kepada Tuan An setelah aku memikirkannya." Seorang Chong Kyu berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu, aku tidak akan menyia-nyiakan waktu Nona Song lagi. Nona Song sibuk dulu, dan aku akan kembali." Ingin Song berkata, "Aku akan mengirim kamu keluar." Ingin Song mengirim An Chong Kyu ke di pintu kantor. Dia meminta asistennya untuk membawa An Chong Kyu ke bawah, lalu kembali ke kantor dan menelepon Ye Chen. Di telepon, Wanting Song melaporkan kepada Ye Chen secara rinci apa yang baru saja disebutkan An Chong Kyu, dan setelah mendengarnya, Ye Chen tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Sepertinya pamanku memang cukup tulus. Jika keduanya kerjasama antara grup Song dan Anjia dapat dilaksanakan, nilai pasar grup Song mungkin berlipat ganda atau bahkan lebih dalam tahun depan." Setelah mengatakan itu, Ye Chen menambahkan, "Selain itu, paman saya ingin mengatakan sesuatu tentang Jinling. Ide pengembangan layanan kesehatan hampir bertepatan dengan rencana saya sebelumnya. Dengan kemampuan saya saat ini, jika saya ingin membantu Jinling meningkatkan pengaruh internasionalnya dan menarik lebih banyak modal, cara terbaik adalah perawatan kesehatan. Jika garis ini adalah beroperasi dengan baik, mungkin perlu beberapa tahun untuk menjadikan Jinling kota tingkat pertama kelima di Tiongkok." Pada titik ini, Ye Chen menghela nafas pelan dan berkata, "Tapi rencana ini mungkin tidak begitu bagus. Lancar, begitu cepat untuk maju ke bawah. Setidaknya saya harus menunggu sampai beberapa bahaya tersembunyi yang ada teratasi. Tapi ini juga merupakan kesempatan bagus untuk membuat pengaturan terlebih dahulu.
tingkat operasi modal Anjia tinggi dan polanya besar, menginginkan, Anda pasti akan mendapatkan keuntungan banyak dari bekerja sama dengan mereka. Jangan lewatkan kesempatan bagus ini. Song Wanting berkata dengan sedikit cemas, Tuan Ye, persyaratan yang ditawarkan oleh pamanmu benar-benar terlalu murah hati. Terus terang, ini kedua proyek kerja sama hanya memberikan uang kepada grup lagu, dan mereka tidak hanya memberikan uang tetapi juga memberikan popularitas dan pengaruh keluargaan, menginginkan benar-benar pantas mendapatkannya. Ye Chen tersenyum dan berkata, ingin. Kamu tidak perlu menanggung beban psikologis seperti ini. Dua syarat yang diberikan Anjia kepada Anda tidak sekadar memberi Anda uang. Karena mereka ingin berkembang di Jinling dan mendirikan kantor pusat Asia di Jinling, mereka harus mengeluarkan uang besar proyek konstruksi skala besar, dan untuk proyek sebesar itu, tidak realistis bagi mereka untuk mendatangkan tim langsung dari Amerika untuk pembangunannya. Sehingga mereka tetap harus bekerja sama dengan perusahaan lokal. Mereka menyumbangkan uang, Anda berkontribusi, dan Anda mendapatkan uang mereka. Bukankah ini adil dan wajar? Adapun proyek perawatan kesehatan yang dia sebutkan, Anda tidak perlu memiliki beban psikologis apapun. Alasan mengapa dia ingin bekerja sama dengan Song Group dan memberikan Song Group 10% bagiannya adalah untuk meloloskan grup lagu. Ambil pendapat saya, terus terang. Jika saya tidak membuat pil peremajaan, proyek ini hanya akan menjadi dokumen. Jika proyek ini ingin menghasilkan uang dan menghasilkan banyak uang, harus ada kerja sama saya. Jadi masuk akal untuk memberikan lebih banyak manfaat, seharusnya begitu. Song Wanting terdiam sejenak, masih sedikit kusut dan berkata, Tuan Ye, apakah ini pantas? Ye Chen tersenyum dan berkata, tidak ada yang tidak pantas. Nilai pasar dan keuntungan grup Song saat ini ada di dalam negeri. Di antara perusahaan swasta, masih belum masuk peringkat 50 teratas. Jika Anda ingin Song Group menonjol dari begitu banyak perusahaan swasta, ini adalah peluang terbaik. Setelah jeda, Ye Chen melanjutkan, terlebih lagi, Anda tidak hanya memanfaatkan Anjia, tetapi juga membantu Anjia terhubung. Hanya jika Anda menjalin hubungan baik dengan Anjia, dapatkah saya menjalin kontak dengan Anjia melalui Anda di masa depan tanpa mengungkapkan identitas saya, setidaknya. Kesehatan kakek saya selalu buruk. Jika dia sakit parah dan membutuhkan pil suatu hari nanti, dan tidak nyaman bagiku untuk maju, yang terbaik adalah kamu maju dan mengantarkan obat untukku. Jadi bagaimanapun juga, kamu tidak bisa menolak lamaran Anjia. Ketika Wanting Song mendengar ini, hatinya yang kusut akhirnya menjadi tenang, dan dia berkata tanpa berpikir, baiklah Tuan Ye, maka saya akan mengirim pesan kembali ke pamanmu. Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, tidak perlu terlalu cemas. Paman saya adalah orang yang sangat pintar. Alasan mengapa dia tidak meminta Anda untuk segera memberinya jawaban adalah karena dia tahu Anda akan melakukannya pasti datang kepadaku untuk meminta nasihat. Jika kamu membalasnya segera, dia hanya akan berpikir bahwa kamu dapat terhubung dengan saya kapan saja dan di mana saja. Ini akan membuatnya merasa bahwa kami sangat akrab satu sama lain. Bahkan akan membuatnya merasa bahwa aku bahkan berada di zona waktu yang sama denganmu. Kamu yang terbaik. Biarkan dia sendiri selama 2 hari sebelum membalasnya. Petik 2. Song Wanting kembali sadar dan berkata dengan cepat, baiklah Tuan Ye, Wanting mengerti. Petik 2. Bersambung.